Akhirnya yang dimunculkan pencakokan nasab semua dibalawikan, kuburan dipasukan, sing masuno iku sapa. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap balawi, dirobohkan. Sekarang terus nyata iki sapa? Ya banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu, kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya bener tak ada kuburan sayyid ada di sini, nggak tahu, nggak tercatat kok di sini. Di Robito nggak tercatat, selesai. Terus apa yang mensayyidkan? Ini adalah membalawikan kuburan-kuburan. Sing balawi aku sopo. Yang pasti bahwa sekarang di bawah nama Pangeran Purbaya itu ada Sayyid Abdul Ghaffar, dan di Mbah Ramiti itu juga dibikin Habib Ramiti. Alhamdulillah sekarang sudah selesai, sudah dibongkar sama beliau sendiri. Dan tidak lama setelah beliau bongkar itu muncullah keramaian masalah nasab. Saya kira ini bagian dari cara Allah untuk menunjukkan kemuliaan bangsa kita dan menunjukkan keberanian salah seorang dari terah yang ada hubungannya dengan Pangeran Purbaya, yang itu Mataram tentunya. Siapapun yang ngaku Ba'alawi, kalau tidak diisbat oleh Robito Alawiyah jangan dipercaya. Di Ponorogo itu Ba'alawi, Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada nggak bukti dari Robito bahwa ini adalah Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah, omongan orang itu. Lo ada apa omongan omongan orang dibuat dalil ini adalah memba'awalikan orang pribumi. Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang membalikan itu ada dari Robito? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Lu katanya ini buat dalil itu gimana sih? Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter. Insya Allah leluhur kita orang-orang baik. Insya Allah bangsa ini adalah bangsa yang baik. Siapapun mau berbuat tidak baik, Allah punya cara untuk menyelesaikannya. Dan semakin sadar kita, jangan tinggal diam. Apapun yang dilakukan orang jika menyangkut kehormatan bangsa, jangan diam. Semua kita pergi, semua kita berangkat, semua kita jalan, dan semua kita perbuat. Boleh panjenengan kalau gitu ceritakan ke saya bin sampai beliau barangkali ingat. Kalau tidak ingat nanti biar ditulis sama anak saya. Ya, coba saya ingat-ingat. Saya Nur Halim, berarti bin Kiai Tobiin. Kiai Tobiin bin Kiai Muhlas, Kiai Muhlas bin Kiai Abdul Ghani, Kiai Abdul Ghani bin Kiai Abdullah Mukhtar, Kiai Abdullah Mukhtar bin Kiai Abdul Manap, Kiai Hanafi, Kiai Hanafi bin Kiai Ageng Umar bin Kiai Ramidin bin Mbah Pangeran Purbaya. Oke. Nah ini kan clear, kalau ini kan jelas. Nah itu silsilah itu berarti kan dituliskan turun-temurun, gitu. Iya. Nah kalau gini kan aman, kita bicaranya aman, iya. Karena si sing awai ya yang ada di sini memang terah beliau sendiri, sehingga segala sesuatu yang dilakukan insya Allah untuk kebaikan Pangeran Purbaya itu. Amin. Ini menarik ya. Nah mungkin nanti lebih jauh kita akan bicara soal perjuangan ya, perjuangan beliau selama di sini. Apa yang panjenengan ingat selama Pangeran Purbaya berada di Tegal ini? Untuk jasa beliau memang sudah diakui mungkin seluruh warga Kabupaten Tegal. Memang beliau memang boleh dikatakan ketika di Kabupaten Tegal sebagai penyiar agama Islam, bekerja sama dengan beliau Ki Gedis Bayu, karena Gedis Bayu selaku dulu namanya berarti semacam Temenggung atau apa, setingkat bupati berarti ya, Temenggung ya, bupati pertama ya. Kemudian beliau menikahi putrinya yang bernama Nyai Roro Gianti Supalaksana. Kemudian perjalanan beliau memang saat itu mungkin sekitar kabupaten, tidak hanya sekitar Kabupaten Tegal, mungkin dari Pemalang, Brebes ya. Termasuk di samping itu juga ada salah satu Bupati Brebes di sini, termasuk Bupati Brebes di depan ini juga. Malah baru kemarin itu dari dinas dari pemerintah Kabupaten Brebes memperbaiki sebelah sana, sehingga memang dikenal tiga kabupaten Mbah Pangeran Purbaya. Mungkin bisa lebih dari itu. Kalau saya kira beliau bisa saja nyambung sampai Cirebon, karena kan memang terah itu ada yang bersambung dengan Cirebon. Nah
ada yang menarik ya di tulisan di depan, bahwa di bawah nama Pangeran Purbaya itu ada nama Sayyid Abdul Ghaffar. Nah, ini menarik nih. Siapa yang menambahkan nama itu, dan tentu ada alasan ya. Kapan kira-kira itu nama itu bisa bertambah? Karena setahu saya kan memang dulu Pangeran Purbaya, ini seorang pangeran beliau kan. Pangeran Purbaya, Nah, itu bisa ada tambahan Sayyid Abdul Ghaffar ya. Itu siapa dan apa alasannya? Kapan kira-kira itu dibuatnya? Kalau tahu persis sih saya tidak tahu, karena mungkin dari dulu orang tua berarti sekitar tahun berapa, 80-an mungkin. 80-an ya. Nah, itu yang menambahkan nama itu siapa? Mungkin itu dari Habib Lutfi mungkin. Habib Lutfi ya. Habib Lutfi ya. Nah, pemirsa, tapi kami juga tidak tahu persis. Iya, cuma diperkirakan orang tua dari Habib Lutfi. Iya, tahun 80-an ya. Karena dulu banyak Habib yang datang ke sini. Ziarah ke sini banyak kan. Termasuk ini juga nanti sebelah nanti saya tunjukkan. Itu ada makam. Itu berarti dulu orang tua itu makamnya Mbah, berarti Kiai Ageng Tarmidi, berarti putranya. Putra Pangeran Purbaya. Iya. Waktu itu akan sudah dibuat itu tempat sudah dihabibkan. Habib sudah saya bongkar. Ini juru kunci, mungkin takut kualat juga sama Simbah kalau ini pemirsa, saya tidak mau berbicara tanpa fakta dan by data. Ternyata Pangeran Purbaya seorang pejuang dari Mataram yang begitu hebat, sekarang sudah dibuat Sayyid, dan bahkan putranya sudah sempat dihabibkan. Tapi untung ada orang yang berani. Saya kira wajib berani karena beliau turunannya, kalau enggak nanti malah kualat penjenengan. Sudah berani, jadi itu sempat dibikin Habib ya? Iya, sudah ada prasasinya, sudah ada tulisannya, sudah. Habib siapa namanya? Berarti Habib Tarmidi. Habib Tarmidi, luar biasa. Habib Ramidin. Ramidin ya? Iya, Habib Ramidin. Sudah, saya kira yang penting ini ya. Saya sangat bergembira bahwa di sini berarti kejadian itu proses itu dibongkar, terus rame itu. Berarti bongkarnya tahun berapa? Belum lama ya? Sekitar ya setahun setengahan lah. Setahun setengahan. Dan itu saya kira setelah itu rame, bisa ketahuan makam-makam banyak dihabibkan. Ini luar biasa. Jadi alhamdulillah, Allah hantarkan saya ke sini untuk bertemu dengan orang yang berani, bertanggung jawab, dan by data. Ini yang sulit. Banyak orang berani, banyak orang yang bicara tanggung jawab tapi tidak punya data. Kalau ini bukan cuma data, tapi beliau adalah terah keturunan langsung dari Pangeran Purbaya yang sekarang ditambah dalam kurung Sayyid Abdul Ghaffar, dan putranya sudah dibikin Habib Ramidin. Wah, luar biasa. Tapi sekarang Habibnya udah nggak ada ya. Sudah hilang. Nah, itu mungkin di sinilah dari Mataram ini, kemudian setelah Habib Ramidi ini dibongkar, muncul sekarang ini. Muncul rame masalah nasab-nasab itu. Saya kira nah, saya ingin tahu haulnya biasa tanggal berapa di sini? Kalau biasa dilaksanakan setiap tanggal 8 Syawal. 8 Syawal. Kemudian hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan berdirinya Kabupaten Tegal? Secara langsung ada, karena pada hari jadi Kabupaten Tegal, karena melihat sejarah Kabupaten Tegal, beliau Mbah Pangeran Purbaya merupakan salah satu tokoh pendiri Kabupaten Tegal. Hanya saja memang beliau tidak secara langsung menjabat di pemerintahan. Beliau selaku, boleh dikatakan, ulamanya, umaroknya, berarti Mbah Anggawana yang makamnya di. Nah, kalau Mbah Anggawana itu apa hubungannya dengan Pangeran Purbaya itu? Berarti kakak beradik. Adiknya putri itu berarti menikah dengan Mbah Purbaya. Adik beliau itu. Beliau. Berarti ya ipar ya. Iya, termasuk kota Selawi itu dulunya kan
sebagai tempat sejarah dulu ketika akan menikahkan putrinya Ki Gede Sebayu. Di situ ada tanding, ada 24 satria, terakhir 25 berarti Mbah Pangeran Purbaya itu yang bisa menebang pohon jati. Itu cerita orang tua seperti itu. Karena sayembara itu kan siapa yang bisa menebang pohon jati itu akan dijadikan mantu. Pohon jatinya itu yang sampai sekarang masih ada digunakan untuk bangunan masjid. Kalau sekarang siapa yang banyak ATM-nya yang menang. Baik, pemirsa sekalian, hamba Allah yang dimuliakan, laporan singkat saya ulangi kembali bahwa di sini ada Sarian Pangeran Purbaya. Tadi kami sudah berziarah di dalam. Beliau ada di Tengah Mataram dan salah seorang putranya namanya adalah Mbah Ramiti. Beliau adalah cucunya. Mungkin juga menantu saya juga ada hubungan kerabat sebetulnya di sini. Masih ada, ya, masih ada. Ini masih ada hubungan dan nanti kita akan lacak ke atasnya. Yang pasti bahwa sekarang di bawah nama Pangeran Purbaya itu ada Sayyid Abdul Ghaffar, dan di Mbah Ramiti itu juga dibikin Habib Ramiti. Alhamdulillah sekarang sudah selesai, sudah dibongkar sama beliau sendiri. Dan tidak lama setelah beliau bongkar itu muncullah keramaian masalah nasab. Saya kira ini bagian dari cara Allah untuk menunjukkan kemuliaan bangsa kita dan menunjukkan keberanian salah seorang dari terah yang ada hubungannya dengan Pangeran Purbaya, yang itu Mataram tentunya. Mudah-mudahan pertemuan singkat dan ringkas ini bisa semakin meyakinkan kita bahwa insya Allah leluhur kita orang-orang baik, insya Allah bangsa ini adalah bangsa yang baik. Siapapun mau berbuat tidak baik, Allah punya cara untuk menyelesaikannya. Dan semakin sadar kita, jangan tinggal diam. Apapun yang dilakukan orang jika menyangkut kehormatan bangsa, jangan diam. Semua kita pergi, semua kita berangkat, semua kita jalan, dan semua kita perbuat. Nah, kalau dulu kan Syekh Sayyid pernah, iya. Nah, ini berubah lagi. Beberapa tahun lalu, ini ketika anak saya menikah di sini, baru ada Pangeran Purbaya, di bawahnya Sayyid Abdul Ghaffar. Sekarang sudah berubah lagi, Syekh Abdul Ghaffar, Mbah Pangeran Purbaya. Nuwun sewu. Ini tulisan ini konsep siapa nih, Yai? Gini, khusus untuk nama dulu kan pernah Sayyid Abdul Ghaffar, teman-teman keluarga bahasanya kan karena tidak kepengin lah kita tonjolkan Sayyid seakan-akan turunan Nabi atau apa, kan kita tidak kepengin seperti itu, lebih pasnya Syekh saja. Akhirnya tapi nama saya malah sendiri kan tidak ada tuh. Tidak ada. Namanya bukan Abdul Ghaffar. Jadi nuwun sewu, mestinya pas langsung saja Pangeran Purbaya. Kanjeng Pangeran Purbaya, gitu. Betul, iya. Oh, itu sudah besar. Itu aslinya aja. Itu di namanya nanti coba tadi situ lihat. Jadi nanti nuwun sewu nggih, ini usulan saja supaya sejarah tidak rusak. Kalau memang tidak ada nama Abdul Ghaffar, sudah Pangeran Purbaya itu sudah cukup besar. Sudah cukup dikenal orang, ada di buku-buku sejarah. Dan nama ini kita baru dengar, takutnya begini, begitu ada ditambah nama malah nanti orang anggap ini palsu, kan gitu. Kalau memang tidak ada Abdul Ghaffar, yang tidak ada saja, gitu. Mungkin di tulisan nasab panjenengan juga kan tidak ada ya? Tidak ada. Ini pesan saya, saran lah ya, bukan pesan saran. Kalau memang memungkinkan, siap, insya Allah nanti saya rundingan. Termasuk ini Pangeran Purbaya juga di sejarah bukan Pangeran tapi Raden Purbaya, itu pun masih kan Pangeran Raden mungkin hampir sama saja. Kalau itu kan artinya bahwa itu gelar sebutan yang ada di keraton. Kalau saya itu kan lain tempatnya. Betul. Saya ingin mudah-mudahan panjenengan sehat, kemudian salam buat warga semua. Saran, cuma saran, kembalikan ke aslinya. Siap, pelan-pelan juga. Karena kebetulan yang ngapunten dari teman keluarga sendiri juga masih adalah yang masih betul-betul cinta dengan Habib, masih ada. Nggak masalah mencintai orang ya, tapi kalau kemudian malah keluarga kita di rumah ya jangan toh. Ya, artinya kita tetap akan menyampaikan seperti itu. Pak Linda kan memang jangan frontal lah, barangkali tersinggung. Itu juga keluarga sendiri. Dikembalikan saja ke aslinya, karena memang di tulisan keluarga kan tidak ada nama itu.